Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah komputer akuntansi dengan menggunakan program Mayop. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi menyusun data customer dan buku besar pembantu piutang dagang. Yang kedua nanti menyusun data supplier dan buku besar pembantu hutang dagang. Baik, uh, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke program Mayo ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat data customer ya. Langkah yang pertama kita lihat ya, kita pilih setup yang ada di atas, kemudian kita pilih isi setup assistant, kemudian karena ini adalah customer maka hubungannya dengan penjualan, kita klik penjualan, kemudian kita pilih next. Ini ada pilihan no default service item, professional and miscellaneous ya, jadi kita pilih yang item. Jadi setiap tampilan akan berbeda, service juga dan item juga. Jadi untuk perusahaan dagang kita pilih yang ketiga yaitu item, kemudian kita pilih next. Kemudian di sini dia akan bertanya income account, maka akan kita pilih sales of merchandise untuk link accountnya. Kemudian credit limit kita buat saja 0, kemudian kita next kan. Untuk text code kita pilih PPN ya, secara otomatis akan muncul. Kemudian untuk customer for freight ya, artinya untuk beban angkut kita buat non PPN atau tidak kena pajak, no tax ya. Kemudian kita pilih next. Baik, kita lihat untuk account for customer receipt kita pilih cash in bank. Kemudian untuk account for undeposit fund kita pilih juga cash in bank. Kemudian kita next kan. Baik, dia akan muncul seperti ini. Di sini katanya build your customer list. Katanya kita disuruh untuk membuat daftar customer ya, daftar customer. Kita klik new, baru kita pilih namanya. Di sini Toko Karya Sejati, kita ketik Toko Karya Sejati, kemudian kita enter, kemudian kita buat kodenya apa ya, customer CO01 ya, CO001. Kemudian kita pilih alamatnya, address ya, location kita abaikan saja. Kemudian pastikan ini inaktif, ini jangan sampai kena checklist ya, itu harus kita blank kan. Kemudian balik lagi kita ke alamat, yaitu Jalan Kerinci nomor 07 Jakarta. Kemudian city-nya kotanya DKI Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian state-nya itu Indonesia kalau mau ditulis, kalau nggak ditulis pun tidak ada masalah. Kemudian nomor telepon, yang paling perlu adalah nomor telepon, yaitu 021 247 875 ya. Kemudian sebentar, ya, kemudian kita pilih OK. Akan muncul seperti ini daftar untuk customer. Yang pertama sudah kita buat untuk Toko Karya Sejati. Selanjutnya kita untuk menambah customer berikutnya kita
klik new ya, kemudian kita buat namanya toko Citra, kemudian enter lagi CO002 C002 ya, C002 CO002 tadi CO001, di CO002. Kemudian alamatnya Jalan W Supratman nomor 09 Jakarta juga ya, ini kotanya DKI Jakarta juga. Kemudian nomor teleponnya 021676766. Kemudian kita okekan, kita lihat sudah 2. Yang ketiga adalah Toko Indah, masih di data customer, enter. Kemudian ala CO003 ya, CO003 tanpa spasi, alamatnya Jalan Sudirman 01 Jakarta juga. Kemudian city-nya DKI Jakarta, nomor teleponnya 021275 2758855. Oke, sudah 3, tambah lagi terakhir yaitu toko Persada CO tadi berapa, CO004 ya, 004, alamat Jalan Mojopahit nomor 5 Jaktim, Jakarta Timur, tetap Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta, nomor teleponnya 021 822 355. Oke, baik, sudah siap daftar customer kita. Setelah itu baru kita pilih next, baru kita isi add sales, yaitu saldo awal ya, buku besar pembantu untuk piutang ya. Kita lihat di sini di saldo awal untuk piutang dagang ada 389.400. Kita klik add sales, kita pilih customernya itu Toko Karya Sejati ya, 001. Invoice-nya berapa ini, F11 ya, F11 14 ya. Kemudian tanggalnya tanggal 26 aja kita buat semua, tanggal 26 titik 11 2015. Kemudian kita buat sini adalah saldo awal ya, saldo awal. Kemudian sudah include PPN 94.600 ya, 94.600, PPN nya 8.600.000. Kemudian kita record, kemudian kita pilih add sale lagi. Untuk yang kedua yaitu kita pilih Toko Citra, Toko Citra tanggal 26 bulan 11. Kemudian F12 ya, F11 15, maaf, F11 15, tanggalnya tanggal 26 bulan 11. Memonya kita buat saldo awal saja, saldo awal. Kemudian teks include nya penjualan
ya. Saldo awalnya udah termasuk pajak maksudnya 164.800 164.800 ya, 164.800 sudah termasuk PPN. Kemudian kita record, kemudian Excel lagi, Toko Indah ya, Toko Indah, kemudian F11 16 ya, kemudian saldo awal, kemudian 80 juta, 123 80 juta, kemudian kita record 123 80 juta, kemudian kita record lagi, kemudian kita tambah lagi AdSense untuk Toko Persada, kita klik 2 kali ya. Kemudian tadi ini kodenya F11 16 17 18 ya, 18. Kemudian kita klik saldo awal, kemudian kita pilih angkanya 50 juta, kemudian kita record. Dia akan muncul congratulations ya, congratulations, your total outstanding invoice equal the balances of your link receivable account. Artinya di sini bahwasanya buku besar pembantu kita balance atau sama dengan yang ada di neraca saldo. Jadi kalau misalnya udah selesai tidak ada keluar kata-kata congratulations, berarti Anda harus memperbaikinya ya. Oke, kita selesai untuk data customer dan buku besar pembantu ya, itu sudah selesai. Kemudian di sini sebenarnya congratulations, berarti kita sudah berhasil menyusun data customer dan buku besar pembantu piutang dagang. Jadi nanti yang difotokan nanti adalah mengenai data customer dan buku besar piutang dagang. Nanti kita akan lihat di saldo awalnya nanti ya. Kita close dulu, kemudian kita lihat dulu setup balances untuk tadi customer ya. Coba kita lihat customer balances. Ini yang difotokan ya, dikirim ke Google Classroom yang di sini. Bapak ulangi lagi, setup, kemudian link account, kemudian kita pilih balances saldo ya, kita pilih customer balance, baru ininya ya, ininya yang kita fotokan, itu yang dikirim ke Google Classroom. Kemudian kita close. Setelah tadi menyusun data customer, sekarang kita menyusun data supplier ya, kita menyusun data supplier. Menyusun data supplier sama seperti tadi, kita katanya di sini kita pilih setup, kemudian kita pilih isi setup assistant, kemudian kita pilih purchase, kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih item, kemudian kita pilih next. Kemudian di sini dia akan bertanya accountnya adalah expand, berarti ini kita untuk pembelian kita masukkan ke harga pokok ya. Expand, kita lihat sini cost of good sold. Kemudian kita masukkan next ya. Di sini text code kita pilih PPN, kemudian untuk freight change, untuk biaya angkut kita pilih no text,
Kemudian di sini dia akan konfirmasi seperti apa yang telah kita setup minggu lalu. Kalau tidak ada perubahan, kita next kan. Kemudian di account for failing bill, yaitu cash in bank ya, harus cash in bank. Kemudian di sini dia akan bertanya build your supplies ya, supplier list. Makanya buatlah daftar supplier. Caranya sama seperti kita membuat data dari customer. Jadi kita pilih new. Baik, kita lihat datanya ada di buku ya, di awal halaman 13 ya, halaman 13 nanti halaman 13 di buku itu kita lihat namanya di sini adalah nama supplier yang pertama PT Galaxy Elektronik ya, PT Galaxy Elektronik. Kemudian kita enter, kemudian kita pilih S001 ya, S001. kemudian kita pilih alamatnya apa itu tadi, Jalan Pahlawan nomor 17 ya, Jalan Pahlawan nomor 17 Jakarta ya, Jakarta. Kemudian kita tap DKI Jakarta, kemudian nomor teleponnya pun yaitu berapa itu, 021 547 755 350. kemudian kita oke kan, sudah masuk yang supplier pertama. Kita tambah lagi, klik new, yaitu PT Planet Elektronik, PT Planet Elektronik. Kita enter S002, alamatnya Jalan Selamat Riyadi nomor 21 ya, nomor 21 Pulau Gadung, nomor 21 Pulau Gadung, Pulau Gadung, Jakarta, DKI Jakarta ya. Mau di sini dibuat Jakarta atau DKI Jakarta tidak masalah. Kemudian nomor teleponnya 021 676 567 620. Kita pilih oke. Kita lanjut lagi dengan mempersingkat waktu, yaitu yang terakhir PT Jaya Elektronik ya, PT Jaya Elektronik. Kita enter S003, alamat Jalan apa itu, Kimaun Sarkoro, Maun Sarkoro, Kampung Kali, Jakarta, DKI Jakarta. Kemudian nomor teleponnya 021 715 300 360. Kemudian oke. Baik, ini sudah selesai untuk membuat buku besar pembantu data supplier. Kemudian kita next kan. Baik, di sini dia akan bertanya mengenai
buku besar pembantunya ya, buku besar pembantunya berapa nilai saldo awalnya, kita pilih add purchase, kemudian kita pilih customer pertama itu di sini adalah PT Galaxy Elektronik ya. Kemudian di sini PO-nya tanggalnya dulu ya. PO-nya ada nggak ya? PO-nya di sini tidak ada, nggak masalah lah. Tanggalnya di sini dibuat tanggal 23 bulan 11 2015. Kita klik saldo awal di memo, kemudian kita pilih yang jumlahnya saja 85.800 ya, 85.800 85, aduh sebentar lagi, 85 ya, PPN nya 7.800.000. Oke, kita record, kita pilih add cell lagi ya, masuk ke supplier yang kedua yaitu PT Planet ya, PT Planet tanggalnya tanggal 20 bulan 11 2015. Bentar. saldo awal kemudian 97.900 ya, jangan yang 89 juta tapi yang 97.900 yang sebelah kanan. Kita pastikan nominalnya 97.900. Setelah oke, kita pilih record. Satu lagi add purchase yang 003 PT Jaya Elektronik tanggalnya tanggal 28 bulan 11 2015. Kemudian saldo awal ya, kemudian jumlahnya setelah PPN 73.700. saldo awal tab dulu 73.700 6.700.000. Oke, apakah ini congratulations? Kita lihat record ya, benar, muncul dia kata-kata congratulations. Jadi sudah match dengan saldo neraca saldo yang ada di awal ya. Nah, untuk akun hutang dagang ya, kita pilih oke. Kemudian kita pilih next. Sini akan dia mengungkapkan kita sudah menyelesaikan dan disebutkan congratulations. Kemudian tugas selanjutnya adalah klik lagi setup, klik balances, kemudian klik supplier balances. Kita lihat 257.400. Jadi yang ini dipoto silahkan dikirim ke Google Classroom. Baik, kira-kira demikian penjelasan Bapak untuk materi hari ini. Silakan adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan tugas sambil melihat, mendengarkan, memahami video ini. Jangan hanya melihat saja tapi tidak memahami ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bapak ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.